Shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini di sore malam hari ini. Kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema di bulan ini, yaitu di bulan September 2023. Untuk kita boleh pelajari beberapa kebenaran yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 dengan satu perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan saya akan baca buat jemaat yang kasih Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini dan kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudara-saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dari perikop ini tema yang kita dapatkan yang diperoleh dari pendeta senior kita yang ada di Pontianak, "Don't be late." Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya, jangan terlambat. Jadi kalau di bulan lalu perumpamaan yang kita juga boleh pelajari di bulan Agustus untuk bendahara yang tidak jujur, Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa berlaku cerdik sebagai murid-murid Kristus. Kita harus bisa hidup dengan bersikap jujur dan dapat dipercaya. Jadi kecerdikan itu Tuhan ajarkan buat kita. Dan yang menjadi menariknya di bulan ini juga berkaitan dengan orang kaya. Kalau di sini dari tema ini ada beberapa tokoh, yaitu si orang kaya, si Lazarus yang miskin, dan juga Abraham yang adalah bapa leluhur orang Yahudi. Untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran di dalam beberapa bagian dari bacaan ini, dan saya tidak membahas keseluruhan perikop ini, tetapi ada 3 kebenaran yang boleh kita sama-sama pelajari. Karena bicara tentang kembali lagi kepada orang kaya,
Tuhan tidak mengajarkan kalau kita kaya itu berdosa. Bukan itu yang menjadi poinnya. Tuhan mau menolong kita untuk kita bisa mengerti. Karena pengertian mereka pada umumnya waktu Yesus mengajarkan perumpamaan ini, ahli-ahli Taurat di perikop yang sebelumnya di bulan lalu itu, mereka punya pengertian kekayaan itu berkaitan dengan kebaikan. Jadi kalau mereka kaya dan itu pengertiannya, itulah kebaikan yang mereka terima dari Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kebenaran itu tidak sepenuhnya seperti pengertian mereka. Karena di dalam ayat yang ke-15 di dalam Lukas ini juga di perikop sebelumnya dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dan Tuhan menginginkan kita bisa memiliki pengertian yang benar. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan melalui tema di bulan September ini, di tahun 2023 ini, untuk kita punya sikap yang sigap terhadap setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, dan jangan terlambat. Karena di ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi kalau masih berkaitan dengan orang kaya ini, dijelaskan orang kaya itu hari-hari dia menikmati apa yang dia miliki. Dari pakaian itu orang pada waktu Yesus mengajarkan perumpamaan ini sangat jelas. Jadi kalau seperti yang kita dapatkan dari Pak Gembala kita yang ada di Pontianak, kalau untuk konteks zaman sekarang, kalau hanya bicara dari pakaian, kita akan sulit membuktikan benarkah orang ini orang kaya atau dia pura-pura kaya. Bahkan kalau sekarang itu istilahnya sering diberi gelar sultan, benar ya? Dan itu tidak persis seperti kejadian waktu Yesus mengajarkan. Jadi kalau pada waktu itu jelas kalau orang udah berpakaian ungu, itu sudah menjadi predikat bahwa mereka benar-benar orang yang kaya. Setiap hari, bukan hanya berpakaian yang sangat mahal, bersukaria dan berpesta, tentunya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa, karena Abraham pun diberkati Tuhan. Bukan hanya Abraham, 3 generasi Allah yang kita kenal sebagai Allahnya orang percaya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, 3 generasi ini benar-benar diberkati Tuhan. Tetapi yang menarik, waktu Allah memanggil Abraham dan janji Allah memberkati Abraham, keturunan setelah Yakub, anak-anak dari Yakub itu mereka menjadi budak di Mesir. Jadi nanti ada kaitannya. Jadi saya rindu untuk kita jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang sering juga saya dengar, saya saksikan oleh Pak Gembala yang di Pontianak, mengingatkan untuk kita rajin baca Alkitab. Pak Gembala di tempat ini juga saya yakin mengingatkan itu untuk kita, rajin baca Alkitab. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab yang ada di HP ini, kita nggak tahu. Saya anjurkan kita benar-benar punya Alkitab yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena nanti ada saatnya beberapa bagian Alkitab kalau kita nggak sungguh-sungguh pelajari, itu kita nggak mengerti apakah benar ada ayat itu atau tidak. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari, jangan terlambat berbuat baik. Yang menjadi persoalannya bagi orang kaya ini, tiap-tiap hari dia tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Karena apa yang dilakukan tiap-tiap hari?
berpesta. Tiap-tiap hari bersukaria. Jadi kalau adik-adik sekarang ini kadang-kadang habis waktunya untuk apa? Kadang HP ini memakan waktu kita, benar gak? Semua aplikasi yang ada di HP ini. Dan tanpa kita sadar kita juga nanti tidak tahu Tuhan beri kesempatan untuk kita. Tiap-tiap waktu ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Di tempat pelayanan yang saya sedang layani juga bersama hambanya Pak Aki. Itu ada satu orang tua beberapa bulan terakhir ini. Dia mengeluh tentang kondisi tubuhnya, bahkan dia sering merasakan sesak. Dan singkat cerita dari kesaksian orang tua ini, di minggu yang lalu saya punya kesempatan karena Senin sore kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Lalu saya bawa orang tua ini, jemaat ini ke puskesmas, dan di puskesmas belum dapat diagnosa yang tepat karena memang orang tua ini dianjurkan untuk dirongsen. Yang membuat saya untuk menyediakan waktu menemani orang tua ini atau jemaat ini, karena juga saya saksikan di dalam beberapa bulan terakhir ini orang tua atau bapak mertua saya itu juga kondisi tubuhnya lagi kritis. Bahkan setelah diperiksa di rumah sakit Sintang, dia didiagnosa karena hasil rongsennya itu ada kanker di paru-parunya. Lalu jemaat yang saya layani juga di Nangaret itu juga punya masalah juga di bagian paru-parunya. Dan ini saya lihat hampir di Nangaret, di Transiut, bahkan di kehidupan keluarga kami, dari istri, bahkan bukan hanya bapak mertua, ada cucu dari bapak mertua ini, ponakan kami itu usianya belum 1 tahun dan masalahnya juga paru-paru. Apa yang bisa kita lakukan, perbuatan baik yang seharusnya Tuhan izinkan untuk bisa kita kerjakan. Dan bersyukur kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa kita juga harus melihat orang lain sengsara dulu baru kita bisa bertindak, atau kita tunggu merasakan sakitnya dulu, kita pribadi merasakan sakitnya dulu baru kita sadar. Biar pengalaman-pengalaman orang lain itu bisa mengajari kita, itu saya yakin itu juga yang terus diulang-ulang diajari oleh Pak Gembala tempat ini. Bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman, termasuk dari kisah si orang kaya dan Lazarus si miskin ini. Dan jangan pernah terlambat berbuat baik. Dan ada seorang pengemis namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kalau saya kembali lagi tidak diajarkan kebenaran firman ini, karena memang kalau kita tidak sungguh-sungguh mau rajin baca Alkitab, jujur saya punya pemahaman, pengertian saya pribadi. Saya berpikir bahwa si Lazarus yang miskin ini, dia benar-benar posisinya ada di bawah meja si orang kaya. Tetapi setelah diulang-ulang bahkan diajarkan kembali kepada kita. Dan di sini sebenarnya jelas, Lazarus yang miskin itu, yang penuh dengan borok itu, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi kalau orang kaya itu punya pintu gerbang, Lazarus itu bukan hanya di terasnya tetapi mungkin agak jauh di luar teras itu. Artinya si Lazarus itu tidak satu ruangan dengan si orang kaya itu. Setuju ya? Dengan ayat ini itu mengajarkan kita apa yang terjadi di saat si Lazarus yang miskin ini, ayat yang ke-21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan sekali lagi, bukan berarti Lazarus nunggu dengan keadaan yang kotor, yang bau, yang jijik, dengan penuh borok itu. Dia ada di sekitaran di mana orang kaya itu yang sedang menikmati
makan makanannya yang mewah, dengan pesta bersukaria dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi sisa-sisa yang mungkin dikumpulkan oleh pelayan-pelayannya itu yang sudah seharusnya dibuang, itu yang ditunggu oleh Lazarus si miskin. Saya jujur, ada yang saya saksikan setelah keluarga besar kami dari istri dalam kondisi yang sekarang sedang dialami. Itu ipar saya yang paling tua, dia juga ragu-ragu tentang kondisi tubuhnya. Akhirnya dia juga bergegas untuk dia periksa ke rumah sakit. Dan ipar ini berapa hari yang lalu dia singgah ke rumah. Tahu penyebab semua sakit yang saya saksikan ini, bapak mertua, ada jemaat dan juga ada ponakan kami. Itu semua ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi penyebabnya. Salah satunya saya harus mau katakan, itu karena kebiasaan mereka merokok. Tahu yang saya tanya kepada ipar saya ini, mungkin mereka enggak merasa risih, mereka enggak merasa sayang karena memang itu juga hasil dari keringat mereka, hasil dari mereka mencari uang sendiri untuk menikmati rokoknya. Itu bisa lebih dari 2 juta. Bayangkan. Per bulan untuk hanya dibakar. Kira-kira kalau uang sejumlah itu untuk orang-orang yang benar-benar memerlukan, itu lebih dari cukup enggak? Lebih ya. Jadi buat adik-adik, kalau yang belum pernah merokok jangan pernah coba-coba. Kebiasaan buruk apapun itu jangan pernah coba-coba. Itu akan jadi keterbiasaan. Si orang kaya ini sampai dia tidak punya waktu untuk melakukan perbuatan baik. Dan tiap-tiap hari juga Lazarus itu ada di sekitar rumah si orang kaya itu. Lewat pengalaman dari keturunan-keturunan Abraham yang Allah sudah firmankan lebih dulu, bahkan sebelum Abraham memiliki Ishak, Allah sudah berfirman keturunannya itu akan jadi budak. Dan dari pengalaman ini Tuhan mengajarkan bahwa keturunan atau anak-anak Abraham ini bukan hanya Tuhan berkati secara materi, kekayaan, tetapi juga ada Tuhan beri kesempatan benar-benar menjadi budak, diperbudak. Dan dari situ Tuhan mengajarkan untuk kita bisa menghargai dan jangan sampai kita salah menilai. Kalau dikatakan kaya itu bukan dosa, dan juga kalau miskin itu juga bukan aib. Miskin bukan aib, tetapi bukan berarti seperti yang Pak Gembala ajarkan buat kita. Jangan kita bodoh-bodoh, kita miskin, seharusnya apa yang bisa kita kerjakan tidak kita kerjakan. Padahal Tuhan juga mengajarkan untuk kita belajar kepada semut, lemah. Kadang orang mental miskin itu dia berkata, saya kan tidak punya modal, saya tidak punya bakat, saya tidak punya latar belakang pendidikan. Bukan itu alasan. Tetapi kondisi yang dialami Lazarus itu benar-benar Tuhan izinkan supaya ada kasih yang bisa dinyatakan. Di dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-7 dan 8, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa yang ia perlukan. Dan saya jujur, saya udah saksikan kepada ipar saya pribadi, saya bilang, kalau uang sejumlah itu bisa menolong orang. Tanpa disadar itu bukan menjadi berkat buat dirinya. Dan dia akan menjadi
kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Saya berani ngomong begini karena saya juga pernah merokok. Saya juga punya pengalaman, masih ada foto rongsen saya itu, paru-paru saya itu udah rusak. Dan ada satu jemaat sebelum saya berangkat ke Badau, saya singgah di hari Sabtu siang itu. Jemaat ini saksikan biaya untuk perobatannya itu cukup besar. Mungkin kisaran 40 atau 50-an juta. Tetapi saya bilang kepada jemaat ini, itu enggak seberapa dibanding dengan kesehatan yang Tuhan mau berikan. Kita masih punya kesempatan untuk hidup. Karena tidak ada jaminan seberapa pun uang yang kita siapkan untuk mengatasi masalah kesehatan kita. Benar enggak? Karena ada satu kisah di Alkitab, perempuan yang pendarahan itu di saat karena sakitnya dia sudah berobat kemana-mana, habis uangnya, habis hartanya, dan keadaannya bukan semakin membaik. Yuk kita benar-benar bisa memiliki kesempatan untuk bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam kitab Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan 7 berkata demikian, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kesempatan berbuat baik itu sangat terbuka buat kita tiap-tiap hari. Amin. Tiap-tiap hari, jangan terlambat. Yang kedua, jangan terlambat memilih antara pangkuan Abraham atau alam maut. Di ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ada satu yang memberkati saya pribadi, Yusuf itu berbeda dengan pengalaman orang kaya dan juga Lazarus si miskin. Yusuf itu dia mengalami penderitaan sebagai orang yang tidak punya apa-apa, dia dijual sebagai budak. Tetapi semasa dia hidup, dia juga bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, menjadi orang terkemuka. Jadi sekali lagi, ini bukan bicara kaya atau miskinnya. Amin. Bukan bicara tentang soal kaya atau miskinnya. Tuhan bisa memakai segala kondisi dalam kehidupan kita untuk berkatnya bisa kita benar-benar rasakan. Jangan terlambat memilih antara pangkuan Abraham dan alam maut. Lazarus mati dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mungkin Lazarus tidak mengalami seperti yang dialami Yusuf. Tetapi di dalam masa hidup yang sesungguhnya, bicara tentang kekekalan, ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh diterima oleh si Lazarus ini. Jadi saya ajak adik-adik jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang seperti Lazarus ini, mungkin kalau beberapa tahun yang lalu kita dibuat parno, orang bersin aja, masih ingat ya, orang Mesir bersin kita langsung menghindar sejauh-jauhnya tanpa disuruh seperti protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Kita ketakutan. Bahkan saya bersyukur kesaksian Pak Gembala di tempat ini, dia bisa rangkul, benar ya? Jemaat pernah enggak? Sampai Pak Gembala di masa Covid itu malah datang untuk berdoa, walaupun pemerintah menganjurkan untuk kita tidak mendekat kepada orang yang terjangkit virus COVID-19 itu. Dunia sangat berbeda mengajarkan. Dan saya juga tertarik oleh kesaksian Ibu Teresa. Jadi jangan kita salah menilai. Jangan kita salah menilai.
Dan jangan sampai kita salah memilih. Karena kalau kita salah memilih akan ada kecewaan. Saya pribadi punya pengalaman beberapa kali kecewa. Beberapa kali menyesal. Saya ini termasuk orang yang di lidah itu suka pedas walaupun bukan ekstra pedas. Tetapi pencernaan saya tidak mampu. Kalau udah saya makan pedas, itu enggak lama, itu saya harus BAB terus ke kamar kecil. Tetapi nanti kalau besok lagi ketemu makanan yang selera di lidah ini, saya makan lagi. Itu kan penyesalan sehari, benar enggak? Sehari selesai, tapi kadang kita enggak kapok-kapok di situ. Saya juga pernah ngalamin waktu itu penyesalan yang temponya 1 bulan. Salah pangkas rambut, saya pernah. Ada waktu itu mau pertemuan hamba-hamba Tuhan PGLII di Kapuas Hulu ini, ada di salah satu tempat beberapa tahun yang lalu. Kami tuh punya alat cukur yang listrik. Saya udah cukur samping ini, cukur tipis. Belakang sama atasnya ini belum. Mati listrik. Mati listrik itu saya pangkas rambut itu pas mau kegiatan pertemuan PGLI ini. Mulai dari tempat, dari rumah, dari Boyan Tanjung sampai ke Tekalong itu, saya singgahi mungkin ada 3 atau 4 salon, rata-rata bencong. Dan tahu yang beberapa salon itu listrik memang pada merata. Dan mereka cuma bilang, kami kalau nggak pakai alat cukur itu kami nggak bisa. Masa sih nggak bisa pakai gunting manual? Nggak bisa. 3 atau 4 salon itu saya datangin. Akhirnya saya, entahlah ada teman-teman hamba Tuhan yang penasaran, gak kenapa kok cuman samping aja, apa memang ada tren pada waktu itu, saya gak tahu. Ini kalau ini saya memang agak sengaja nih, agak panjangin. Itu saya pernah penyesalan itu. Saya mau salahkan istri, bukan salah istri. Saya mau salahkan PLN juga gak ada dasarnya, karena memang kita gak tahu ada masalah apa sampai PLN itu hampir merata waktu itu. Sampai ke Putus Hibau pun padam listrik. Itu penyesalan yang temponya 1 bulan. Mungkin kalau anak-anak sekolah, kalau untuk sekarang ini per semester ya, kalau nilainya jelek, karena memang kita nggak sungguh-sungguh belajar. Kalau kita menyesal, itu bisa kita perbaiki di semester berikutnya. Bagi kita yang sudah menikah, itu bisa penyesalan seumur hidup kita. Kalau kita salah pilih pasangan. Halo? Benar gak? Atau ada yang sudah menyesal? Ada yang sudah menyesal? Itu bicara tentang seumur hidup. Karena kekristenan tidak mengajarkan kita untuk bisa kawin cerai. Hanya maut yang memisahkan. Dan jangan sampai kita mengalami penyesalan yang kekal. Amin. Karena salah memilih, kesempatan untuk kita bisa ada di pangkuan Bapak Abraham atau kita ada di alam maut. Dan setelah Lazarus mati, ada kebahagiaan. Jadi pemahaman tentang kebahagiaan itu ada 3 kebenaran yang mereka miliki pengertian pada saat itu. Itu pertama, pergi ke Taman Eden. Yang kedua, mereka pergi ke tahta kemuliaan. Dan di dalam teks pembacaan perikop yang kita renungkan saat ini, itu bicara pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Itu bicara tentang kebahagiaan orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi itu pengertiannya bicara tentang kebahagiaan, kemuliaan. Dan Lazarus menerima itu. Apa karena miskinnya? Bukan. Karena dikatakan di dalam Ulangan dan juga Yesaya mengingatkan bahwa Allah sudah mengajarkan keturunan-keturunan Abraham itu, bapak orang percaya, untuk bisa memberkati orang-orang miskin. Lazarus tahu kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, baik melalui kitab-kitab Musa dan juga para nabi. Itu bicara iman
Jadi kalau kita dalam kondisi sekarang, dalam kondisi yang miskin, jangan juga kita sombong. Karena Alkitab yang mengajarkan kalau kita miskin, ada orang percaya yang diberkati, dia mau menolong, jangan malah kita yang menutup hati kita untuk ditolong. Amin. Kadang juga ada orang miskin, pertanyaannya kira-kira di alam maut ini, di tempat di mana orang kaya ini ada juga nggak orang miskin? Ada nggak? Ada ya? Yang nggak sungguh-sungguh percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kadang juga ada, udah miskin. Kalau itu gambarannya seperti juga yang dialami Lazarus, udah penuh borok, bau, sombong lagi. Gak percaya lagi firman Tuhan. Ada gak kira-kira? Ada ya? Jangan sampai kita bersikap untuk tidak percaya. Jadi sekali lagi bukan masalah kaya dan miskinnya. Saya percaya di alam maut itu bukan juga hanya orang kaya yang ada di situ dari kisah ini. Termasuk mungkin pelayan-pelayan si orang kaya itu, dia punya kesempatan gak? Di saat pelayan-pelayan si orang kaya itu, dia tahu bahwa Lazarus ada di sekitar tempat tinggal si orang kaya itu yang tiap-tiap hari hanya berharap untuk sisa-sisa makanan. Malah yang dilihat oleh para pelayan itu anjing-anjing yang menjilati borok-borok si Lazarus. Saya tidak tahu, ini yang pengertian yang saya juga dapatkan dari pengajaran ini. Kita juga nggak tahu para pelayan-pelayan si orang kaya itu artinya punya nggak kesempatan? Punya. Jangan terlambat memilih antara pangkuan Abraham dan juga alam maut. Ayat yang ke-23 dikatakan di saat orang kaya ini juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi langsung berbeda terbalik kondisinya ya. Seharusnya di masa kehidupannya dia bisa mengasihi si Lazarus yang miskin itu. Tetapi karena ketidakpercayaannya kepada kitab para nabi dan juga kitab yang diajarkan oleh Musa, jadi salah tempat. Dan kita bisa bayangkan waktu si orang kaya ini mati dengan prosesi yang sedang berlangsung. Berbeda dengan kalau Lazarus mati. Kita bisa bayangkan bagaimana prosesi, apa memang sama, ada tangis yang begitu menyertai kematian. Kalau si gambaran si orang kaya mungkin juga banyak orang yang menangisi kematian si orang kaya ini. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami oleh Lazarus di saat dia mati. Tetapi sekali lagi di saat kematian si Lazarus dan si orang kaya ini ada tempat yang menanti. Tempat mana yang kita mau tuju? Ke tempat di mana ada Bapak Abraham yang menanti untuk memangku kita, karena ada malaikat-malaikat yang akan membawa kita. Dan juga ada alam maut di mana dikatakan kesakitan. Ada kesakitan di situ. Karena ada nyala api yang tidak terpadamkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan terlambat. Hanya iman yang menyelamatkan. Ayat yang ke-24 dan 25, lalu ia berseru, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Yuk, iman kita benar-benar menaruh Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita.
Jadikan Kristus menjadi dasar sehingga kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu sekali lagi jangan bicara pandang bulu. Saya ini berjuang nih beberapa tahun dengan istri saya. Istri ini punya sifat memberi, tetapi dia kadang di dalam pemberiannya itu bukan membuat dia damai sejahtera. Karena apa? Dia kadang memberi, ini yang selama ini saya alami. Dia kadang memberi kepada tetangga-tetangga yang mungkin pernah memberi kepada kami. Lalu istri respon balik. Saya bilang kalau caranya begitu tetap ada saatnya kita kecewa. Lalu saya ajarkan kalau memang memberi, beri kepada orang-orang yang memang kita tahu bahwa orang tersebut tidak punya kesempatan atau memang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali memberi apa yang telah mereka terima. Karena memang Alkitab mengajarkan siapa yang berhak memberi upah? Siapa? Pembalasan, siapa yang punya hak membalaskan? Tuhan. Dan jangan pernah pandang bulu. Orang kaya perlu gak ditolong? Perlu gak? Perlu. Mungkin dengan kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang kita mengerti, ada satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia. Karena kita memberitakan kebenaran, kita harus tahu konsekuensi ya. Tidak sedikit orang yang mendengar di saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadikan kita musuhnya. Pernah baca ayat itu? Di saat kita memberitakan kebenaran, kita menjadi musuh orang yang kita ingatkan. Dan itu sebenarnya menjadi kesaksian buat kita. Iman yang menyelamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ini saya mau ajak jemaat baca sama-sama di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga. Berkata demikian, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Lalu sekali lagi, apakah kaya itu menjadi salah? Apakah kaya itu menjadi dosa? Kadang karena kekayaan kita habis waktu tanpa bisa memperhatikan ada orang-orang yang patut kita kasihi. Sehingga kita bisa tidak terlambat untuk berbuat baik, dan juga kita tidak terlambat untuk memilih antara pangkuan Abraham atau alam maut, dan hanya iman. Iman yang sanggup menolong untuk kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Kita bersyukur dan berdoa.